Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Joki Rustandi dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang polis asuransi dan juga premi. Salah satu istilah yang paling sering kita dengar di dalam asuransi adalah polis asuransi. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa polis asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan ke perusahaan asuransi setiap bulannya. Hal ini tentu saja sangat tidak tepat, karena terdapat perbedaan arti yang sangat jauh, yaitu dana tersebut dinamakan premi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau yang tertanggung, yang isinya itu menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam hukum yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dengan adanya polis asuransi, maka kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri. Karena apa? Karena polis asuransi itu akan melindungi setiap hak dan kewajiban nasabah dan pihak perusahaan asuransi. Fungsi polis asuransi, mengingat pentingnya sebuah polis asuransi, maka sudah sewajarnya jika Anda harus memahami keseluruhan isi dari polis asuransi yang dimiliki. Hal ini akan menghindarkan Anda dari sejumlah kerugian yang bisa saja muncul di hari yang akan datang akibat kurangnya pemahaman Anda terhadap semua detail yang tertulis di dalam polis asuransi yang Anda gunakan. Bagi kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung, polis asuransi memiliki fungsi sebagai berikut, yakni yang pertama itu adalah fungsi polis asuransi bagi nasabah. Yang pertama, menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis asuransi. Yang kedua, menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung, menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Kalau fungsi polis bagi perusahaan asuransi, yang pertama menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Yang kedua menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Menjadi bukti paling otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Ada banyak jenis asuransi yang ditawarkan oleh pihak perusahaan asuransi. Hal ini dilakukan dengan satu tujuan, yakni mendapatkan nasabah dalam jumlah besar serta keuntungan yang lebih tinggi. Dengan banyaknya jumlah tersebut, maka Anda sebagai nasabah juga memiliki banyak pilihan yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki. Setiap perusahaan asuransi tentu akan memiliki kebijakan masing-masing yang mereka terapkan di dalam produk asuransi yang mereka jual. Semua hal ini akan Anda temukan di dalam polis asuransi yang mereka tawarkan. Hal inilah yang kemudian menjadi sangat penting untuk Anda cermati sejak awal, karena ada banyak kasus di mana terjadi persengketaan akibat pemahaman polis yang salah dari pengguna layanan asuransi. Jika Anda tidak bisa memahami setiap detail yang terdapat di dalam polis, maka ada baiknya Anda meminta penjelasan dari pihak ketiga. Dalam hal ini biasanya jasa yang digunakan adalah broker asuransi. Broker asuransi tadi dapat menjelaskan dan membantu Anda memilih sebuah produk asuransi yang paling tepat dan memang benar-benar Anda butuhkan, sehingga Anda tidak akan membuang-buang uang untuk membeli sebuah polis asuransi yang tidak memiliki manfaat maksimal bagi diri Anda. Di dalam prakteknya, perusahaan asuransi akan sangat detail dalam membuat isi polis asuransi yang mereka jual. Namun, hal yang sebaliknya justru terjadi pada nasabah yang akan menggunakan asuransi tersebut, di mana ada banyak sekali orang yang malas membaca polis asuransi yang akan dibelinya. Jika hal tersebut terjadi, lalu kapan dan bagaimana akan memahami seluruh isi dari polis asuransi tersebut? Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya dari Ahmad Joki Rustandi dari kelompok 7. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayar iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pengganti atas kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Dasar hukum asuransi. Ada 5 dasar hukum asuransi di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774. Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Bab 9 Pasal 246. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Yang kelima, Peraturan Pemerintah
nomor 63 tahun 1999. Jenis asuransi. Di Indonesia terdapat beberapa jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan atau perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Biasanya asuransi kesehatan ini diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atau kematiannya ketika pihak tertanggung meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi ini dapat dikatakan sebagai tabungan masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis. Yang keempat, asuransi umum. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yaitu asuransi kendaraan bermotor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriani, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perbedaan asuransi syariah dan konvensional, di mana asuransi syariah itu memiliki konsep saling memikul resiko di antara sesama. Yang kedua adalah asuransi konvensional. Asuransi konvensional itu sesuai dengan perundang-undangan tentang usaha peransurasian.